Karena pengamalan hadis itu tidak bisa disahihkan dengan cara mimpi atau dengan cara pengamalan. Maka intinya hadis itu dilihat dari sisi sanadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab al-muamalah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajir ajrahu qabla ay jiffa araquh. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu adab ketika seseorang bermuamalah dengan orang yang dia suruh atau dengan orang yang dia pekerjakan. Di antara salah satu adab kita bermuamalah dengan orang yang kita kerjakan adalah kita hendaknya menyegerakan upahnya, menyegerakan bayarannya. Kata Nabi SAW, segerakanlah bayaran tersebut sebelum kering keringatnya. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang pekerjaannya sudah selesai, sudah dilaksanakan, maka ya tidak dibayar-bayar upahnya. Sampai yang bekerja ini lupa dia pernah bekerja sama orang tersebut. Ya. Ya. Kadang dia sampai begitu lamanya dia tidak dibayar upahnya. Ya, ini menunjukkan ya seseorang menyelisih adab syariat dan tidak boleh, haram hukumnya seseorang mengakhirkan bayaran orang tersebut dalam waktu yang lama, kecuali ada dalam kondisi darurat, ada hajat tertentu, hajat syar'i, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ada pembenar dari udzur syar'i, maka itu tidak boleh. Contoh, seseorang misalnya mau dia bayarkan upahnya, ternyata uangnya dicuri orang atau dirampok orang misalnya. Kemudian dia tidak punya uang kecuali dia mengumpulkan dalam butuh beberapa waktu, maka ini udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka ini tidak boleh. Hendaknya seseorang segera membayarkan upahnya. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ya, seseorang itu kalau dia selesai bekerja, maka haknya adalah menerima upah. Dan seorang yang bekerja dituntut dia berusaha bekerja paling bagus. Berusaha dia ketika disuruh untuk mengerjakan sesuatu, dia melakukan yang terbaik. Ya, ini asal di dalam seseorang bekerja. Ketika kita menyuruh orang bekerja, dia berusaha untuk melakukan paling terbaik yang dia miliki. Di sisi lain, orang yang memberikan upah, dia harus segera memberikan upah tersebut kalau apa yang dia minta sudah selesai dikerjakan. Bagaimana kalau seandainya seseorang sedang bekerja, kemudian yang menyuruh ini membatalkan akadnya.
Pertama, harus kita pahami akdul ijarah, ya, akad upah ini, ya. Maka upah itu akadnya adalah akdul lazim. Akad lazim. Akad lazim itu apa? Maksudnya adalah tidak boleh salah satu pihak membatalkan. Harus berdasarkan kesepakatan kedua-duanya. Kalau ada satu pihak membatalkan itu tidak boleh. Contoh misalnya seorang yang saya menyuruh orang bekerja, tolong kata saya, tolong bangunkan saya ini, atau tolong perbaiki WC saya, atau saya katakan tolong bangunkan pagar rumah saya misalnya. Ya, nanti saya upah demikian. Ya, berapa waktunya? 1 bulan kata dia. Baik. Berapa upahnya selama 1 bulan? Kata dia upahnya pekerjaan selama 1 bulan ini upahnya adalah 5 juta misal. Kemudian orangnya baru mulai 3 hari, 4 hari, kemudian kata saya, sudah nggak jadi kita. Kenapa? Saya tidak senang lihat Anda misalnya. Ya, orang membatalkan sepihak tanpa ada uzur syar'i. Baik. Boleh apa demikian? Tidak boleh. Kalau tanpa ada uzur syar'i, orang itu membatalkan tidak boleh. Terus Ustaz, kalau dia batalkan begitu saja, dia tidak mau memperkerjakan orang tersebut tanpa ada uzur syar'i, maka orang yang dikerjakan tersebut berhak dia mengambil upahnya sepenuhnya. Walaupun pekerjaannya belum selesai. Dia ambil, ya misalnya 5 juta, dia ambil 5 juta tersebut. Ya. Walaupun kerjanya belum selesai. Karena itu haknya dia. Haknya dia mengambil upah. Baik, kalau seandainya orang tersebut membatalkan karena ada uzur syar'i. Misalnya dia lihat orang itu tidak benar pekerjaan, tidak bagus, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian dia katakan, berhenti, saya tidak mau melanjutkan. Boleh apa tidak? Boleh. Orang memberhentikan pekerjaan tanpa ada uzur syar'i itu diperbolehkan. Taib. Yang diberhentikan ini apakah dia berhak mendapatkan upah? Kita katakan dia berhak mendapatkan upah sebesar tenaga yang dia keluarkan. Sebesar ya berapa banyak yang dia keluarkan. Dia tidak mendapatkan upah secara utuh, tidak. Tetapi dia mendapatkan upah seberapa banyak dia gunakan. Contoh misalnya, akadnya 5 juta dalam sebulan misalnya. Kemudian orang itu baru bekerja 15 hari di tempat Anda. Kemudian Anda pecat dia. Anda berhentikan kontraknya, sudah cukup. Kita selesaikan kontraknya sudah. Maka 15 hari separuh dari pekerjaannya dia kita kasih. Yaitu 2 juta, 2 juta setengah kita kasih. Karena akadnya 5 juta sebulan. Maka 2 juta setengah kita kasih ke dia. Kalau seandainya kita memberhentikan orang tersebut ada uzur syar'i. Atau kitanya yang punya bangunan ya, atau yang punya garapan tidak memiliki biaya. Contoh misalnya Anda menyuruh orang untuk membangunkan rumah misalnya, atau membangunkan pagar. Kemudian ya ketika orang itu bekerja ya sudah separuh jadi pagarnya, datang banjir. Akhirnya pagarnya roboh akibat banjir tersebut. Sedangkan pekerjaan belum selesai. Kemudian saya bilang kepada orang yang bekerja sama saya, cukup ya, saya berhenti. Ya, saya tidak teruskan akadnya. Kenapa? Saya tidak punya modal lagi sekarang. Karena ada musibah. Baik. Boleh tidak? Boleh. Si yang bekerja tersebut, apakah dia mendapatkan upah? Dia mendapatkan upah sebanyak tenaga yang dia keluarkan. Dihitung berapa kira-kira orang ini kerugiannya. Maka dikasihkan demikian. Maka kata para ulama ya, akdul ijarah ini akdun lazim. Orang kalau memberhentikan sepihak, dia berhak menerima upah sepenuhnya kalau tanpa udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i, maka dikasih sesuai dengan kadar pekerjaannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini ya, wa fil babi an Abi Hurairah inda Abi Ya'la wal Baihaqi wa Jabir inda Tabrani wa kulluha di'afun. Kata Hafidz Ibnu Hajar, termasuk ya di dalam
bab ini ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi serta hadis Jabir yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, akan tetapi semuanya adalah hadis yang dhaif, semuanya adalah hadis yang lemah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini juga hadis yang semisal dengan hadis yang kita bacakan tadi, ya, tetapi jalurnya adalah dari sahabat yang lain. Walaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis yang sahih tadi yang kita bacakan, yaitu hadis Abdullah ibni Umar. Ya. Intinya adalah, ya, seseorang itu berusaha dia mengasih upah pekerjanya, dan tidak boleh seseorang itu membawa lari upah pekerjanya, bahkan itu merupakan salah satu dosa yang besar. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, inna a'zama dzunub indallahi rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha wa rajulun istamala rajulan fadhahaba bi ujratihi wa akhar yaqtulu dabbatan abasa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dosa seorang laki-laki yang menikahi wanita. Lalu setelah dia menunaikan hajatnya kepadanya, dia mentalaknya dan membawa pergi maharnya. Dan seseorang yang telah memperkerjakan orang lain, kemudian membawa lari upahnya. Sedangkan yang lainnya adalah orang yang membunuh binatang secara sia-sia. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, ancaman orang itu membawa lari upah orang. Itu termasuk dosa besar. Orang yang tidak membayarkan upah itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan akhwat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu, rawahu Abdul Razzaq wa fihi inqita' wa wasalahu Al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menyebutkan upahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq, namun sanad hadis ini adalah munqati, terputus. Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang mausul, bersambung dari jalur Abu Hanifah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pertama terjadi perselisihan di dalam sanadnya. Terjadi hadis ini sebagian rawi menjadikan ini perkataan Nabi SAW, dan sebagian lagi rawi menjadikan hadis ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hammad, kemudian Hammad meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari Abi Sa'id dan dari Nabi SAW. Terjadi perselisihan di antara murid-muridnya Hammad. Di antara muridnya Hammad, ya, Syu'bah, kemudian wa Ma'mar, itu meriwayatkan hadis ini bersambung kepada Nabi SAW. Adapun muridnya Hammad yang lain yang bernama Thawri meriwayatkan hadis ini secara mauquf kepada Abi Sa'id Al-Khudri, menjadikan ini perkataan Abu Sa'id, bukan perkataan Nabi SAW. Oleh karenanya banyak para ulama yang merajihkan hadis ini mauquf, perkataan Abi Sa'id, bukan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian juga cacat yang kedua dari hadis ini adalah di dalam sanad hadis ini ada Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad ini adalah seorang rawi yang tidak mendengar dari Abi Sa'id. Ibrahim bin Sa'ad seorang rawi yang tidak pernah mendengar dari Abi Sa'id Al-Khudri. Artinya dia tidak pernah mengambil hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kalau ada rawi tidak pernah dia mengambil hadis dari gurunya, maka hadis itu disebut dengan hadis yang terputus sanadnya, atau yang disebut dengan munqati, terputus sanadnya.
Maka hadis ini sebetulnya hadis yang lemah. Lemahnya apa? Pertama, dia yang benar adalah mauquf, perkataan Nabi Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga tidak sahih ke Abi Sa'id. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Ibrahim bin Sa'ad tidak mendengar dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian tetapi walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, para ulama sepakat memakai maknanya. Para ulama sepakat memakai maknanya. Karena ada hadis itu hadis yang lemah, tapi ulama sepakat kandungan maknanya. Seperti contoh misalnya hadis la darara wa la dirar. Sesuatu itu ya tidak dikatakan dia tidak haram ketika dia tidak membahayakan bagi diri sendiri, tidak membahayakan orang lain. Hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak ada jalurnya yang sahih. Tapi para ulama sepakat bahwasanya maknanya sahih. Maknanya sahih. Sama seperti hadis yang kita bacakan ini. Bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tetapi ulama sepakat tentang kandungan maknanya. Artinya hadis ini diamalkan oleh para ulama. Ya, hadis ini diamalkan oleh para ulama. Makanya kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan, ya, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala orang yang sangat perhatian tentang masalah ini diamalkan ulama atau tidak. Maka setiap kali kadang beliau menyebutkan hadis, sering kali beliau menyebutkan wa alaihil amal. Kata beliau, hadis ini diamalkan oleh para ulama. Jadi ya, ada dua masalah yang berbeda. Ada hadis itu kadang dari sisi sanadnya lemah, tetapi ahlul ilm mengamalkan maknanya. Kenapa diamalkan maknanya ini? Bukan menghasankan, bukan. Pengamalan ulama itu bukan menghasankan hadis, mensahihkan hadis, tidak. Sehingga tidak ada hubungannya antara amalan ulama dengan pensahihan ataukah pelemahan hadis. Pengamalan ulama itu kadang-kadang mereka melihat dari sisi lain. Beliau melihat maknanya sesuai dengan makna Al-Quran, atau melihat maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyah, kaidah syariat. Akhirnya pun mereka amalkan. Keliru besar orang mengatakan hadis ini sahih, apa buktinya? Diamalkan oleh para ulama. Tidak. Ya, pengamalan ulama bukan pengsahihan hadis. Ini harus dipahami, karena banyak orang salah ya dalam memahami ini. Sering kali mengatakan hadis ini sahih karena diamalkan oleh para ulama. Untuk apa ulama mengamalkan? Tidak benar. Pengamalan ulama tidak menunjukkan hadis itu sahih. Dan yang lebih parahnya, banyak orang itu kadang-kadang mensahihkan hadis ya dengan mimpi, ya. Ini macam-macam. Saya bermimpi Nabi tadi malam, saya tanya hadis ini, wahai Rasulullah, hadis ini sahih apa tidak? Sahih dia Nabi. Nah, ini benar hadis ini sahih. Ya. Maka banyak orang kadang-kadang demikian, dan ini banyak kalau Anda lihat di YouTube, di mana-mana semacam itu ya. Ya, saya tadi bertemu dengan Nabi, sudah saya takuni Nabi sahih jadi sidin. Ada apa lagi hadisnya? Maka ini ngawur ya, karena pengamalan hadis itu tidak bisa disahihkan dengan cara mimpi atau dengan cara pengamalan. Maka intinya hadis itu dilihat dari sisi sanadnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah seseorang ya ketika dia mempekerjakan orang ya, atau buruh atau karyawan, maka hendaklah dia menyebutkan jumlah gaji atau upah yang mereka terima dari pekerjaan yang mereka kerjakan ya. Maka kalau antum membuka lowongan kerja, misalnya antum punya toko atau punya instansi pendidikan misalnya, kemudian membuka lowongan kerja, kemudian harus antum jelaskan kepada mereka berapa gaji yang dia dapatkan. Kalau orang bertanya, saya kalau bekerja di tempat Anda berapa gajinya? Yang penting antum ikhlas karena Allah. Ada usaha bertakun gaji, ada aja insya Allah gaji. Ini tidak benar. Harus dijelaskan ya. Tidak, itu tidak profesional orang membawa kepada keikhlasan. Karena orang berhak, karena dia bekerja harus tahu berapa gaji yang dia terima. Ya. Maka harus dijelaskan, Anda dapat gaji sekian. Silahkan mau terima tidak. Jadi harus jelas ya berapa gaji yang dia dapatkan. Bukan seseorang itu diambangkan. Ya. Berapa gajinya? Insya Allah gajinya fantastis, menarik pokoknya. Ya. Berapa? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya. Pas dikaji gajinya pada sesuai dengan yang diharapkan. Ya.
maka harus dijelaskan berapa gaji yang diterima, harus upahnya berapa yang diterima. Makanya kata para ulama ya, di antara ya syarat sahnya ya upah itu ya, orang memberikan upah ya adalah dengan menentukan berapa jumlah bilangan gaji yang diterima. Tidak boleh seseorang itu ya di dalam akad ya jasa, di dalam akad upah ya, itu tidak boleh seseorang itu tidak menentukan ya berapa besaran upah tersebut. Makanya para ulama mengatakan ya syarat ijarah itu, syarat ahkamul ijarah itu, di antara makna ijarah itu dijelaskan oleh para ulama adalah aqdun ala manfaatin mubahatin min ainin muayyanatin au mawsufatin fi dhimmah muddah ma'lumah au ala amalin ma'lum bi'iwadin ma'lum. Kata para ulama, namanya ijarah, namanya upah itu adalah akad pada ala manfaatin mubah, akad pada penggunaan manfaat. Karena ijarah itu adalah penggunaan manfaat, bukan kepemilikan. Kalau kepemilikan itu jadinya dia jual beli. Ya, saya memanfaatkan, mengambil manfaat dari tenaganya dia. Saya mengambil manfaat dari keahlian dia. Atau saya menyewakan rumah, orang mengambil manfaat dari rumah saya. Ini namanya ijarah. Mengambil manfaat, akad terhadap suatu manfaat. Kemudian pada min ainin muayyanah, pada suatu benda, ya. Au mausufatin fi dhimmah, atau sesuatu yang sudah disifati, ya. Ya, muddah maklumah. Ya harus diketahui berapa lamanya dia bekerja, harus dijelaskan. Maka kalau Anda membuka lowongan pekerjaan, Anda harus jelaskan. Anda bekerja di sini, ya kontraknya adalah selama misalnya 1 tahun. Dan bisa jadi sewaktu-waktu saya memecat Anda. Kalau seandainya saya merasa tidak membutuhkan Anda. Harus dijelaskan demikian. Jadi orang tahu. Ya. Jangan seseorang bekerja, ya kemudian baru sehari bekerja langsung dipecatnya. Ya. Esoknya kalau lagi datang ya. Kenapa? Ikan bayut aku lihat misalnya. Maka kalau ada sebab boleh. Kalau tidak ada sebab maka harus dijelaskan. Kamu bekerja sama saya akadnya selama sebulan. Sebulan saya coba dulu. Kalau bagus saya teruskan. Kalau tidak saya berhentikan. Ya harus jelas. Mudahnya harus jelas. Kemudian kata para ulama, amalan yang dikerjakan juga harus jelas. Jangan seseorang bekerja dia tidak tahu amalannya. Ya. Dia daftar di sebuah instansi, misalnya instansi pendidikan, ya kemudian apa gawian ulun kena aku kasih ke kamu gawian, tenang aja. Yang penting diterima dulu. Harus jelas amalnya itu apa. Jadi apa dia? Jadi guru, jadi ini, ya. Maka kalau kita bekerja pun juga harus jelas apa job desk-nya kita. Ya, apa kerjaan kita itu apa saja, ya, harus jelas, ya. Maka itu namanya ujrah, ya. Kemudian kata para ulama dengan gaji yang jelas. Ya, tidak boleh ada ketidakjelasan masalah gaji. Karena orang itu sensitif. Tidak enakan bertanya tentang masalah gaji. Ya. Orang itu paling tidak enak dah kalau ditanya tentang masalah gaji. Ya. Kalau bertanya kepada yang mempekerjakan, kira-kira berapa Pak gajinya, nggak enak biasanya banyakkan orang. Maka seharusnya yang mempekerjakan dia langsung tanpa orang itu bertanya. Dia jelaskan bahwasanya gajinya sekian, ya gajinya sekian. Ya itu penting ya seseorang menjelaskan sehingga orang itu bekerja dengan penuh ilmu, ya dengan penuh ilmu. Kemudian kata para ulama, ya bekerja akad ijarah ini, ya dia bisa maklumah upahnya itu diketahui dengan beberapa hal. Pertama dengan disebutkan dengan diakad secara jelas, diucapkan dengan lisan, ya. Gaji kamu sekian, kamu bekerja gajinya sekian. Ini jelas dengan lisan. Kadang bisa diucapkan dengan tulisan. Ya. Kadang itu bisa diucapkan dengan tulisan. Jadi dia tertulis gajinya sekian. Ini juga adalah sebuah penjelasan. Kadang tidak disebutkan dengan lisan dan tulisan, tapi secara uruf. Contoh misalnya orang kalau begawi, ya misalnya tukang jahit, ya atau menjahit baju lonsidin ini,
upahnya biasanya 75.000. Dan itu maklum sudah. Lawan Sidin itu menjahit baju 75.000 upahnya. Baik. Antum taruh sana tanpa ada perkataan perbincangan, berapa gaji, berapa biayanya, berapa harus yang dikeluarkan, tidak ada. Tapi sudah ma'ruf. Lawan Sidin ini ya, bahkan Sidin pun taruh aja di sana. Apa? Aku sudah tahu, melihat badan ikan tahu dah berapa ukurannya misalnya. Ini tukang jahit senior ya. Wah, ini ikan XL sudah. Ada orang yang mungkin ahli dia. Sudah ma'ruf ya. Dia gaji berapa dibayar pun dia sudah ma'ruf demikian. Maka kata para ulama ini juga sah. Ya, karena ini secara uruf ya. Maka secara uruf itu diketahui betul-betul, maka itu sah. Tetapi kata ahlul ilm, sebaiknya ya tetap disebutkan. Sebaiknya tetap disebutkan. Kenapa? Karena untuk menghindari ya permasalahan yang terjadi. Ya, permasalahan yang terjadi ketika seseorang tidak tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga ya menjelaskan tentang masalah ya seseorang ini kalau dia ya bekerja, tentu ya orang yang bekerja itu berhak dia menerima upahnya. Dan ahlul ilm tidak ada mensyaratkan syarat baru kecuali pada perkara wanita. Maka para ulama mengatakan wanita itu boleh dia menerima upah ya, boleh dia bekerja dengan syarat diizinkan oleh suami. Ya, maka kalau wanita itu bekerja, maka dia salah satu syaratnya adalah dia harus diizinkan oleh suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh seorang wanita mencari upah, ya mencari ya pekerjaan kalau tidak diizinkan oleh suaminya. Maka kalau ada wanita bekerja tanpa izin suaminya, maka dia melakukan maksiat atau yang disebut dengan nusyud, ya. Maka suami berhak tidak memberikan nafkah. Jadi wanita yang bermaksiat itu berhak seorang suami tidak memberikan nafkah, ya, kalau dia bermaksiat. Maka kata para ulama harus wanita itu dia izin dengan suaminya. Kemudian juga ahlu ilmu mengatakan bahwasanya ya hendaknya pekerjaan yang dikerjakan itu hendaknya halal, bukan pekerjaan yang haram. Maka tidak boleh kita mengambil upah dari pekerjaan yang haram. Contoh seperti apa? Misalnya dia bekerja membangun tempat ibadah selain Islam misalnya. Boleh tidak dia mengambil upah demikian? Dia membangun misalnya seorang muslim, dia membangun tempat ibadah selain masjid misalnya, tempat ibadah orang di luar Islam. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena seorang muslim tidak boleh dia membantu kesyirikan. Atau seseorang muslim membangun tempat diskotik misalnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, karena dia mau menolong dalam kejelekan. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya saya adalah supir angkut misalnya, supir angkut hewan, yang mana hewannya ini dimakan oleh orang kafir. Saya angkut babi misalnya, ya mobil babi, truk saya diisi babi, tapi yang makannya ini adalah orang non muslim. Boleh tidak saya melakukan demikian? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Maka para ulama tidak boleh dia mengambil upah itu dari sesuatu yang haram. Dia harus mengambil upah itu dari sesuatu yang halal, ya, karena Allah menjadikan rezeki bagi seorang muslim itu dari sesuatu yang halal, bukan dari sesuatu yang haram. Kemudian ya kita lanjutkan hadis berikutnya, ya, permasalahan berikutnya, bab ihya al-mawat, bab memproduktifkan lahan yang kosong. An Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqun biha. Qala Urwah wa qadha bihi Umar fi khilafatihi, rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang mengelola tanah yang tak bertuan, maka dia berhak memilikinya. Urwah berkata, dan Umar pun menetapkan ketetapan ini di masa pemerintahannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya bahwa siapa saja yang memproduktifkan tanah, yang mengelola tanah yang tak bertuan, maka ya atau tanah yang terlantar tidak ada pemiliknya, maka dialah yang memiliki tanah tersebut. Para ulama mengatakan bagaimana cara seseorang itu ya memproduktifkan tanah. Bagaimana seseorang itu dikatakan dia menguasai tanah atau memproduktifkan tanah yang terlantar tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya memproduktifkan tanah itu ya dengan beberapa cara. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwasanya dengan dia memagari tanah tersebut. Dia pagari tanah tersebut. Misalnya ada tanah terlantar, kemudian dia bikin pagar. Dia pagari tanah tersebut, ya. Maka orang kalau tahu pagar itu orang sudah paham. Ini punya seseorang. Maka dikatakan orang tersebut ya dia telah ya menghidupkan tanah, memproduktifkan tanah. Maka tanah itu milik dia. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memagari ya sebuah tanah, ya maka tanah itu miliknya. Maka kalau dia pagari, maka tanah itu miliknya. Ini memproduktifkan tanah yang cara yang pertama. Cara yang kedua, para ulama mengatakan seorang itu dikatakan dia memproduktifkan tanah tersebut, menghidupkan tanah tersebut adalah dengan dia menggali sumur. Di tanah tersebut dia gali sumur kemudian sampai ya menemukan titik air. Ya, maka kalau dia gali sumur di tanah tersebut kemudian ketemu titik airnya, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Maka tanah itu miliknya. Makanya Rasulullah SAW ya menjelaskan dalam hadis kita ini, man ahya ardan maytatan, dia telah menghidupkan tanah tersebut dengan apa? Dengan ada apa? Dengan ada air. Ya, dengan ada air tersebut. Tetapi kalau dia menggali sumur saja, airnya tidak ada. Dia gali sumur, kemudian airnya tidak ada. Maka dia tidak memiliki tanah tersebut. Karena dia belum menghidupkan tanah tersebut. Kemudian yang ketiga kata para ulama, dikatakan seseorang itu ya dia menghidupkan tanah tersebut adalah ya dia menyirami ya tanah tersebut ya tanah itu tidak layak untuk dijadikan perkebunan pertanian, kemudian dia suburkan tanah tersebut dengan dia sirami, dengan dia rawat tanah tersebut sehingga tumbuh-tumbuhan, tumbuh ya pertanian, tumbuh perkebunan ya dengan perawatannya dia ya, dengan cara dia tanami dan semisalnya. Maka ini kata para ulama orang tersebut ya dia telah menghidupkan tanah tersebut. Maka ini salah satu dari 3 cara dikatakan orang itu memiliki tanah. Nah, tetapi ada lagi satu persyaratan dijelaskan oleh para ulama, harus sesuai dengan regulasi pemerintah. Ya, harus sesuai dengan regulasi pemerintah. Bukan berarti orang datang ke tengah hutan, kemudian dia pagari ini tanah kedaulatan. Tentu harus juga mengikuti aturan pemerintah. Ya, maka kata para ulama dia harus mengikuti juga regulasi pemerintah. Ya, bukan berarti dia pergi, ya dia tabang pohon, kemudian ini sudah tanahku miliknya, tidak. Dia juga harus mengikuti regulasi pemerintah. Tapi secara syariat orang yang mengasih ya batasan tanah tersebut, ya dia hidupkan tanah tersebut, maka secara syariat dia memiliki tanah tersebut. Tetapi ketika kita berada di negara kita, maka juga harus mengikuti regulasi negara seperti apa. Misalnya dia mengajukan permohonan agar punya SKT ya, surat keterangan tanah, atau punya sertifikat dan semisalnya.
Sehingga dengan itu seseorang legal dia memiliki tanah tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tanah itu sudah dihidupkan, sudah diproduktifkan, maka ya tidak boleh ada orang lain ya mengklaim ya atau menempati lahan tersebut ya. Walaupun lahan tersebut sudah tidak terurus, dia pagari, kemudian tidak dia tempati, tapi sudah dia pagari. Datang orang, kemudian dia tempati lahan kita tersebut, maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah milik orang tersebut, tidak boleh ya seseorang mengambilnya. Kemudian juga kata para ulama ya, kalau ada satu lahan orang berebutan memproduktifkannya, satu lahan berebutan. Contoh, ini ada lahan bagus di tengah hutan. Kemudian datang dua orang bersamaan. Wah, ini tanahku, kata dia. Ini tanahku. Akhirnya dia bersama-sama menggali sumur, misalnya. Yang ini menggali sumur, ini menggali sumur di lahan yang sama. Baik, milik siapa? Maka kata para ulama, siapa yang pertama kali menghidupkan itulah yang memilikinya. Maka kalau dia menggali sumur yang pertama ini duluan sampai ke air, maka mendapatkan airnya dialah yang berhak mengambil lahan tersebut. Tapi kalau seandainya yang kedua ya yang datang belakangan ini ya, yang ini menggali tapi tidak sampai kepada air, yang belakangan datang dia menggali sampai ke air, dia yang memiliki. Maka siapa yang menemukan air terlebih dahulu atau siapa yang membagari lebih dahulu, maka dialah yang memiliki tanah tersebut. Kemudian kata para ulama, ada ya fasilitas umum, semacam fasilitas umum itu tidak boleh ya dimiliki ya. Fasilitas umum kata para ulama itu tidak boleh dimiliki orang-orang lain ya. Kalau ada fasilitas umum ya, maka itu ya tidak boleh dimiliki oleh siapapun ya. Kadang pemerintah menyediakan fasilitas umum, kemudian antum hidupkan, ini tanahku kan diurus oleh pemerintah, kada. Maka ini tidak boleh dimiliki. Sama seperti para ulama mengatakan ketika kita berada di Arafah. Ya. Arafah itu tanah mati, ya tanah yang tidak bertuan. Ya Arafah, Mina, ya Muzdalifah. Kemudian antum bikin pagar sana, ini betul sudah milik saya, tidak. Maka Arafah dan semisalnya ya kata para ulama tidak boleh dihidupkan. Arafah ya, ulama bersepakat ya, tanah Arafah ya walaupun itu tandus antum melihat itu tidak boleh ada yang menghidupkannya, karena kalau orang menguasai ini tidak boleh dikuasai. Siapapun tidak boleh memiliki tanah Arafah tersebut. Kenapa? Karena kalau ada orang menguasainya itu menjadikan orang-orang yang sedang berhaji mengalami kesusahan, mudayaqah kata para ulama. Ya, menyempitkan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ya, tanah seperti Arafah ya atau tanah haram ya tanah haram, daerah tanah haram itu tidak boleh dikuasai. Ya, tidak boleh dikuasai. Tidak boleh dihidupkan karena itu milik semua kaum mukminin, milik semua kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya hadis yang berikutnya. Wa an Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan mayitatan fahiya lahu, rawahu salasah wa hassanahu at-Tirmidzi wa qala ruwiya mursala wa huwa kama qala wa ikhtulifa fi sahabiyyi faqil Jabir wa qila Aisyah wa qil Abdullah bin Amr warrajih al-awwal. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah non produktif maka tanah tersebut menjadi miliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh tiga imam ahli hadis dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang mursal dan memang demikian sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi. Ada perbedaan dalam menentukan nama sahabat tersebut. Sebagian mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir,
Dan ada juga yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, dan sebagian lagi mengatakan ya yang mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari hadis Jabir. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar hadis yang mursal. Ya, kata beliau hadis ini hadis mursal. Mursal itu salah satu jenis dari hadis yang lemah. Yang mursal itu adalah seorang tabi'in langsung meriwayatkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu disebut dengan hadis mursal. Maka hadis mursal ini pada asalnya adalah hadis yang lemah. Kecuali mursal itu diterima kalau mursalnya sahabi. Mursal sahabi itu sahabat-sahabat yang masih kecil, diketahui dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi dia meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena ada sahabat-sahabat Nabi itu yang masih kecil. Ya, ketika Nabi meninggal, ya dia masih usianya 1 tahun 2 tahun. Tapi dia meriwayatkan hadis kepada Nabi SAW. Itu juga disebut mursal. Tetapi mursal semacam ini, mursal sahabi, mursal sahabat itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada asalnya sahabat itu juga mendengar dari sahabat yang lain. Ya, bukan dia mendengar dari tabi'in, tapi dia mendengar dari sahabat yang lain. Sehingga kalau ketika dia tidak menyebutkan sahabat di dalam sanad hadis tersebut, maka tidak ada masalah. Baik. Hadis ini walaupun hadis ini dikatakan hadis yang mursal, tetapi hadis ini memiliki syahid terhadap hadis yang sebelumnya. Oleh karena itu sebetulnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang menghidupkan tanah, memproduktifkan tanah, maka dia memiliki tanah tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama menghidupkan tanah ini tidak harus di tengah hutan. Tidak harus jauh dari bangunan. Kalau ada tanah terlantar, tidak terurus, tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian Anda pagari, Anda hidupkan tanah tersebut, maka milik Anda. Maka tidak harus yang menghidupkan tanah itu ya seseorang berada di tengah hutan atau membuka lahan baru. Bisa jadi dekat dengan bangunan. Ya, dekat dengan bangunan ada tanah tidak terurus, tidak ada yang memilikinya, kemudian tidak ada bangunan di sana, kemudian Anda hidupkan dengan Anda pagari misalnya, maka itu menjadi milik Anda secara syariat. Tetapi tentu lagi dengan izin pemerintah, ya, mengikuti regulasi pemerintah. Kemudian kata para ulama, apakah yang menghidupkan tanah ini hanya untuk orang Islam saja? Kalau ada orang non-Muslim misalnya, orang kafir misalnya, dia membuka lahan, kemudian dia menghidupkan tanah, apakah dia memiliki tanah tersebut? Di negeri Muslim terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak, orang kafir tidak bisa menghidupkan tanah. Ya, tidak boleh dia menghidupkan tanah di daerah orang Muslim. Sebagian fuqaha mengatakan itu milik dia, karena hadisnya adalah sifatnya umum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan tanah, siapa saja, maka dia memilikinya. Wallahu taala alam. Terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling rajih dalam masalah ini adalah semuanya kembali kepada seorang imam. Ya, kalau imam itu memberikan izin, ya sudah, maka dia menjadi haknya dia. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bertanya tafadhol, kalau tidak ada kita tutup. Silahkan. Besaran ataupun nominal gaji yang bersangkutan. Dalam perkembangan berikutnya, nggak taunya pimpinan dari perusahaan itu mengatakan bahwa kondisi perusahaan lagi mengalami penurunan omset, penjualan dan segala sesuatunya, sehingga gaji antum kita sesuaikan. Mungkin ada perubahan atau mungkin anggaplah mungkin di awal sekitar 10 menjadi 5 juta langsung semua. Itu bagaimana dalam artian apakah boleh akad itu dirubah mengikuti perkembangan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu saat di awal tidak disebutkan juga job list-nya, mungkin tidak disebutkan pekerjaannya apa, tetapi dalam perkembangan berikutnya si pekerja ini tadi diberikan semacam tambahan tugas, tetapi tidak juga diberikan kenaikan upah ataupun gaji. Apakah juga si pekerja ini punya hak untuk menanyakan atau malah boleh dikatakan membatalkan akad awal tadi dengan yang memberi pekerjaan kepada dia?
Itu bagaimana hukumnya? Ya. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, masalah seseorang gajinya dipotong akibat keadaan keuangan perusahaan yang tidak bagus, penjualan nurun dan semisalnya. Apakah boleh perusahaan itu memotong gaji? Jawabannya tidak boleh. Kalau seandainya dari awal dia dikatakan dia bekerja sekian, akadnya gajinya adalah misalnya 10 juta. Kamu bekerja dari ini akadnya adalah 10 juta. Kemudian dia bekerja 1 bulan. Kemudian perusahaan tersebut mengalami tidak baik ya keuangannya. Kemudian dia potong gaji kamu, tidak boleh. Itu berbuat zalim. Kenapa itu unsur, itu risiko dari orang berbisnis. Risiko dari berbisnis, kadang bisnis itu orang lancar ya. Kecuali gajinya itu berdasarkan penjualan, ini lain ya. Gaji orang itu berdasarkan dia penjualan ya. Kalian dapat persentasi dari berapa keuntungan saya misalnya. Nah ini lain. Tapi kalau dia tidak ada perjanjian demikian, kamu kalau bekerja di sini sebulan gaji sekian, tidak pakai persentasi penjualan, maka tidak boleh dipotong ya, kecuali pekerjaannya ridho ya. Pekerjaan ridho, saya potonglah gaji kamu, kata apa-apa ya. Ketimbang pian pucat ulang misalnya. Ya. Maka kecuali dia ridha, maka kalau dia ridha tidak ada masalah ya, kalau dia ridha. Tapi kalau dia tidak ridha tidak boleh, dia harus membayar upahnya sesuai. Walaupun perusahaan tersebut itulah risiko berbisnis ya, risiko berbisnis. Adapun soal yang kedua, masalah seseorang misalnya ditambahi kerjaan setelah dia bekerja ya, ditambahi pekerjaan, apakah seseorang itu diberlakukan secara zalim karena tidak dikasih tambahan dan seterusnya. Maka biasanya di dalam dunia pekerjaan itu kadang ada pekerjaan itu sifatnya job desk umum. Biasanya ada sifat job desk umum ya. Orang kalau bekerja, kamu kerjanya ini. Tetapi kadang ada yang secara di luar itu, tapi secara umum kerjaannya semacam ini. Nah kalau misalnya job desk secara umum, biasanya job desk secara umum siap bekerja di bawah tekanan sewaktu-waktu misalnya demikian ya. Itu kadang-kadang ada demikian di dalam perusahaan dan apa macam. Makanya sudah dijelaskan di awal. Kalau sudah dijelaskan di awal, ketika ditambahi tugas, maka tidak salah perusahaan tersebut. Karena dia sudah menjelaskan di awal siap bekerja nanti di bawah tekanan ya, apa lembur dan semisalnya. Maka kalau dia bilang siap, ya sudah. Itu berarti di awal, sudah dijelaskan di awal. Nah biasanya job desk itu tercantum di dalam akad-akad yang sifatnya umum. Ya. Kalau ada akad yang sifatnya umum, tidak salah perusahaan tersebut ketika dia mengasih, ini tolong kerjakan, maka kan ada ini. Ya. Kan ada, maka kerjaan ulun ini aja misalnya. Mengetik ini apa macam, kenapa disuruh berangkat-angkat misalnya. Ya, misalnya ya. Maka itulah ya, kalau ada job desk yang secara umum, ya job desk yang secara umum, maka kalau orang berpacuan dengan itu maka tidak ada masalah. Ya dia beracuan dengan itu. Tapi kalau tidak ada ya, kerjaan antum cuma ini tok titik, tidak tambah tidak kurang kata dia. Nah, ini ketika dia menambahi ini tidak boleh. Ketika dia menambahi ini tidak boleh ya. Kecuali orang itu ridha. Ya, kalau dia ridha ini ada masalah. Kalau antum dia tidak mau ya, maka tinggal antum putuskan nanti ya, tahun bulan depannya mau dipertahankan apa tidak. Ya kan itu kembali lagi nanti akadnya berapa bulan orang itu bekerja dengan kita. Maka itu penting ya. Karena masalah muamalat ini yang terpenting itu masalahnya itu bagaimana menyusun akad yang benar. Itu yang betul sebetulnya. Jadi semua muamalat itu, akad muamalah itu sebetulnya bisa diperbaiki. Ya bisa diperbaiki. Akad-akad muamalah yang haram ya, tinggal menyusun tinggal menyusun akad tersebut. Maka butuh orang pakar ya, pakar syariat. Ya pakar ilmu muamalah dalam menyusun akad tersebut sehingga tidak salah. Nah, maka penting dan itu butuh keahlian tersendiri. Sebetulnya ada kitab bagus ya, Ma'ayir. Kitab itu Ma'ayir. Kitab Ma'ayir ini, Ma'ayir fikih ya, Ma'ayir muamalat ini bagus sekali. Di situ dijelaskan ya bagaimana kita membuat akad dalam setiap muamalah. Jelas. Cuma sayangnya ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuma ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengarangnya tidak mau. Tidak mau diterjemahkan kenanya. Maka adanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau orang bisa bahasa Inggris, dia baca itu kitab Ma'ayir. Kitab Ma'ayir itu bagus sekali. Siapapun yang punya bergerak di bidang apapun. Kontraktor, kemudian muamalat, akad apapun di situ lengkap semua.
Dia membikinkan akad ya. Membikinkan akad bagaimana cara akad itu sesuai syariat ya. Itu dibikin ada akadnya dalam bahasa Arab, ada bahasa Inggris, tinggal nanti diubah sedikit sesuai dengan regulasi yang di tempat kita. Itu bagus sekali bukunya. Siapa yang bisa bahasa Arab itu lebih baik ya, dan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, saya lupa terjemahannya dalam bahasa Inggris apa. Tapi itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya seorang pedagang nasi atau warung makan. Suatu saat saya mendapatkan pesanan dari pejabat daerah untuk membuatkan 500 porsi makanan untuk acara hajatan atau haulan. Apakah saya termasuk membantu dalam hal yang tidak sesuai dengan sunnah? Pertama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tolong menolong dalam kejelekan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejelekan. Taib. Tentu di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah kita tidak boleh tolong menolong. Terus bagaimana kalau itu sudah terjadi? Maka ini dilihat sebetulnya akadnya. Anda tahunya itu kapan? Kalau tahunya itu misalnya ada orang datang ke Anda ya, Ustadz ya, tolong bikinkan makanan misalnya, dan untuk acara yang tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Maka Anda tahunya itu setelah Anda bikin, baru tahu, baru dia bilang, ya ini nanti ya 500 porsi diajarkan untuk hajatan ini misalnya. Sudah Anda bikinkan, ya. Maka ini tidak ada masalah. Karena Anda tahunya setelah Anda bikin. Tapi kalau Anda tahunya sebelum akad Anda tahu apa macam, maka ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh. Tapi kalau tahunya setelah akad, maka tidak berdosa. Apa dilanjutkan Ustaz? Dilanjutkan. Ya, tidak ada masalah karena ini tidak berdosa. Karena kalau dia memberhentikan di sana akan menimbulkan mudarat bagi dia. Dia akan menimbulkan mudarat, kerugian besar. Dia sudah beli bahan, beli ini ya. Kemudian kalau dia maka menimbulkan, Islam melarang orang terjerumus dalam perkara mudarat. Kalau dia tahunya setelah akad maka tidak berdosa dia. Tapi kalau tahunya sebelum akad itu tidak boleh. Jangan dia lanjutkan. Ya, maka dia tidak boleh berakad pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Bismillah. Ustaz, misalkan gini Ustaz, posisinya kan kayak ulun kan pemborong. Ini kan tahu nih bang apa segala ini kan enggak kan interiornya instalasi listriknya pas mengaji tahu tuh hukumnya haram, sedangkan DP persegalanya kan ngomong sudah ulun terima kayak itu. Nah, ini apakah ulun membatalkan atau misalkan kalau misalkan kamu batalkan maka bayar kerugian kayak itu. Nah, dia kerjasama dengan bank. Nggih, kan ingin kerjasama dengan bank. Sekalinya kan pas mengaji gitu nah kan saya tahu tuh hukumnya haram segalanya. Nah, ini kapan kita batalkan ya Pak? Kita lanjutkan kah atau kita batal secara sepihak? Kalau dia bisa batalkan secara sepihak, dia batalkan sepihak. Kalau dia misalnya tahu itu riba, tolong menolong dalam perkara yang riba misalnya, maka dia batalkan secara sepihak. Kalau dia tahu, ya bisa batalkan sepihak, bisa batalkan sepihak. Kalau tidak bisa ya sudah. Dia kapan dia bisa membatalkan tidak menimbulkan mudarat, maka dia berhenti. Kapan di saat tidak menimbulkan mudarat baginya. Ya. Karena orang semacam itu dikasih udzur, karena dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu hukum bermuamalah dengan hal-hal yang misalnya sistem ribawi dan semisalnya. Maka kalau dia bisa berhenti saat itu juga itu yang dianjurkan. Kalau tidak bisa karena terikat dengan kontrak, ya harus diselesaikan. Nah, ya sudah selesaikan dia. Karena kalau dia tarik dia kena denda yang besar apa macam, maka diselesaikan. Karena itu Islam juga mencegah orang itu tidak terkena mudarat. Kecuali dari awal dia tahu itu tidak boleh. Dari awal dia tidak boleh, tahu itu tidak boleh, kemudian tetap dia bekerja, maka dia berdosa. Harus dia berhenti saat itu juga. Wallahu a'lam. Taib. Masalah tukang bangunan itu di daerah saya waktu itu mereka itu kalau bekerja terus begitu dibayar
ada lagi yang panggil yang lain, itu berpindah-pindah, jadi belum selesai pekerjaannya. Jadi waktu itu bapak saya tidak mau membayar kecuali selesai, kan harusnya dibayar sebelum kering-keringnya, tetapi bapak saya dia tidak mau kecuali selesai berbayar. Karena kebiasaan nah, baru pekerjaan belum selesai ada yang panggil lebih banyak lagi bolongannya, dia pindah lagi. Apakah boleh seperti ini Ustaz, ditahan apakah kita berdosa? Terus yang kedua, ada waktu itu menangani proyek pusat, itu kan harus kita laporkan dulu itu pekerjaan, baru bisa dibayar. Jadi selesai waktu itu. Memang masyarakat proyek pusat kan biasanya pakai kontraktor, waktu itu di padat karyakan. Karena waktu itu rawan, bahkan teman saya itu sudah didatangi parang minta dibayar segera. Kalau kontraktor kan bayar pakai uangnya sendiri. Kalau kami karena dana dari pusat, ya kami menunggu situ baru bisa bayar. Saya juga pernah didatangi juga. Tapi untung ada yang bela pimpinan ketuanya sendiri yang bela. Kalau yang begini mereka marah karena begini. Kami sudah tidak mencari uang di tempat lain katanya. Apalagi bulan puasa mau beli pakaian lebaran terus belum dibayar sampai hari ini. Kalau tidak dibayar bagaimana? Saya bilang insyaallah pasti dibayar. Alhamdulillah memang dibayar. Cuma lama sekitar 3 bulan. Apakah kami termasuk salah juga ini Ustaz? Terus yang ketiga, itu banyak perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan penampilan menarik, apa tidak? Jadi mereka pilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng untuk melariskan usahanya. Bagaimana ini secara syariat Ustaz? Iya. Pertama tentang masalah orang bekerja kemudian tidak menyelesaikan, pindah ke tempat lain, boleh tidak kita bayar, ya? Dia bekerja di tempat kita tapi belum selesai, dia sudah pindah ke tempat lain. Boleh nggak kita tahan? Boleh. Itu tadi kita jelaskan di awal tadi, orang kalau bekerja dia tidak menyelesaikan, kemudian dia tanpa ada udzur syar'i, boleh kita tahan gajinya, boleh tidak kita bayarkan. Karena akad Anda dengan saya adalah menyelesaikan. Kecuali orang itu ada udzur syar'i, baru boleh dia membayar sesuai dengan kerjaan orang tersebut. Kalau tidak ada udzur syar'i, karena di sana yang lebih mahal bayarnya, maka tidak boleh. Ya tidak boleh demikian, dan boleh kita menahan gajinya tidak kita bayar sama sekali. Kemudian masalah yang kedua adalah seseorang bekerja di pemerintahan, bekerja di proyek, ya kemudian menunggu dana cair. Kemudian dia didatangi oleh orang untuk minta dicairkan dana tersebut. Boleh apa tidak? Maka sebetulnya bagaimana perjanjiannya? Ya, akadnya seperti apa? Ya biasanya itu jelas ya, kalau proyek di pemerintah biasanya jelas. Pembayarannya berapa, ya cermin misalnya. Ya per 3 bulan, per 4 bulan misalnya. Maka kalau sesuai dengan akad tersebut, ya tidak boleh seseorang menagih. Kalau sesuai dengan akad tersebut. Kalau tidak sesuai dengan akad tersebut, maka seseorang dia boleh dia menagih kalau saatnya tidak sesuai. Sudah 4 bulan perjanjian harus dibayar, tapi tidak dibayar, tidak kunjung-kunjung bayar. Boleh dia menagih, boleh dia marah. Itu haknya dia, karena berkaitan dengan akad tersebut. Kemudian soal yang ketiga adalah masalah berkaitan perusahaan mencari wanita-wanita yang cantik atau laki-laki yang ganteng untuk bekerja. Boleh apa tidak demikian? Pertama, ya tidak boleh. Ya, seseorang mempekerjakan menarik orang karena kecantikan ini mengajak orang bermaksiat. Ya, mengajak orang bermaksiat tidak boleh, ya. Cari wanita cantik agar orang lihat kepada wanita tersebut. Ini mengajak orang bermaksiat, tidak boleh, haram hukumnya, ya, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Baik, ada lagi yang lain?
kita mengadakan perjanjian kontrak kerja yang tertulis, misalnya tidak boleh cuti selama 1 tahun dan tidak dibayar bila cuti. Misalnya anggap cuti melahirkan. Tidak boleh cuti. Dalam 1 tahun dulu, setelah tahun berikutnya boleh. Nah, tapi itu tidak dituangkan di perjanjian kerja, tapi kita sampaikan secara lisan aja. Nah, itu yang misalnya kada kita bayar gajinya tuh, itu diperbolehkan atau kada? Iya. Pertama, kalau seandainya ada seseorang bekerja, kemudian dijelaskan tidak boleh cuti dalam 1 tahun dan tidak ditulis di kontrak, apa itu sudah dikatakan akad? Ya, itu akad. Karena akad itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan uruf, bisa dengan uruf yang ditentukan. Ya. Maka kalau dijelaskan secara lisan, tidak tertulis dengan akad, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, mungkin nanti tinggal di legalnya saja, legal formalnya. Ya, maka seharusnya dituangkan di dalam akad itu agar lebih legal. Tapi kalau secara lisan sudah cukup secara syariat, maka tidak mengapa. Ya, dia bilang tidak boleh cuti. Ya, selama 1 tahun bekerja di sini. Ya. Atau seseorang mensyaratkan misalnya dia tidak boleh misalnya keluar dari tempat ini misalnya selama satu tahun, maka itu adalah akad yang harus disepakati. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Cukup? Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.